Sejarah perjuangan melawan penjajah di Sulawesi Utara memiliki nilai historis yang kompleks, mencakup berbagai aspek, di antaranya politik, sosial, budaya, dan agama. Hal inilah yang melatar belakangi seorang sejarawan asal Buminyur Melambai, Ferry Raymond Mawikere, untuk meneliti sejarah hidup seorang Bernard Wilhelm Lapian, pahlawan asal Minahasa yang memiliki jiwa nasionalis yang tinggi. Jadi beliau itu tinggal di Kawangkoan. Kawangkoan itu kan ya di tengah-tengah Minahasa begitu. Ayahnya seorang kepala sekolah. Begitu. Jadi pendidikan dasarnya beliau tempuh di Kawangkoan. Beliau itu kelahiran 1892. 1892. Nah, setelah tamat sekolah dasar, Vervolg-school istilahnya, beliau akhirnya mendapat kesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikan. Tidak semua pribumi itu bisa melanjutkan pendidikan. Mereka biasanya paling tinggi cuma sampai di sekolah rakyat, sekolah rendah, sekolah dasar. Tapi beliau karena ayahnya itu seorang elit, katakanlah seperti itu, kepala sekolah, maka beliau itu bisa melanjutkan sekolah di tingkat lanjut. Waktu itu di Tanah Minahasa itu cuma ada 3 sekolah seperti itu. Cuma ada di Amurang, Tondano, dan Manado. Nah, akhirnya beliau memilih ke Amurang. Karena di Amurang itu ada keluarganya di sana. Sekolah lanjutan ditempuh di Amurang, yaitu kota yang berbatasan laut, langsung dengan laut. Sehingga di situ mungkin ya yang bersangkutan itu melihat ya kapal masuk keluar dari luar dan lain sebagainya. Sehingga memunculkan cita-cita beliau itu untuk menjadi pelaut. Setelah menyelesaikan jenjang pendidikan setara pendidikan menengah di usia 17 tahun, Lapian memulai karirnya sebagai seorang klerk atau staf di sebuah perusahaan pelayaran milik Belanda. Nah, di situ justru mata hatinya mulai terbuka. Dia melihat ada perbedaan perlakuan antara pelaut pribumi dengan pelaut yang non pribumi, terutama dari Belanda. Perbedaan perlakuan dalam gaji, dalam kerja, fasilitas, termasuk makanan, ya jatah-jatah dan lain sebagainya. Perbedaan perlakuan itu yang kemudian memanggil beliau, dan di sini saya menduga rasa nasionalismenya itu mulai timbul, apalagi ketika beliau itu mengunjungi banyak pelabuhan. Di situ beliau sendiri melihat perbedaan perlakuan ini pribumi dengan yang bukan pribumi. Pelabuhan kan biasanya kota. Nah, di situ tempat berkumpulnya aktivitas jasa, perdagangan dan lain sebagainya. Nah, perbedaan perlakuan itu yang kemudian sekali lagi membangkitkan beliau kemudian untuk bertindak, katakanlah seperti itu. Bagaimana dan sarana apa yang harus dilakukan? Akhirnya karena memang pada zamannya untuk menyalurkan aspirasi itu harus melalui tulisan, beliau mulai banyak menulis. Tapi tulisan-tulisan beliau itu sebenarnya dikirim ke surat-surat kabar yang katakanlah bercorak nasionalis, tapi seringkali tidak dimuat karena terlalu berani gitu. Waktu itu memang konstelasinya seperti itu. Jadi kalau tulisan misalnya terlalu banyak menyerang pemerintah, itu resiko tidak bisa diterbitkan. Begitu. Karena tidak puas artikel beliau itu, beliau sudah buat, beliau sudah kirim, tapi tidak dimuat. Akhirnya beliau menerbitkan sendiri surat kabar. Waktu itu namanya Fajar Kemajuan. Itu 1920-an itu. 1920-an beliau menerbitkan sendiri surat kabar Fajar Kemajuan. Artikel-artikel beliau muat di situ dan kemudian mendapat tempat banyak di kalangan masyarakat. Kita harus memaklumi karena waktu itu kan 1920-an sudah mulai masuk ke periode pergerakan nasional ya.
Sehingga banyak sekali memunculkan cikal bakal nasionalis seperti itu. Satu pengakuan misalnya dari koran lokal juga, koran nasional, Bintang Timur waktu itu, pemimpin redaksinya Parada Harahap. Ini Parada Harahap ini wartawan senior yang paling sangat disegani. Beliau memberikan pujian kepada tulisan-tulisan BW Lapian. Dikatakan ini BW Lapian dari Fajar Kemajuan yang tidak lebih dan tidak kurang dengan kami dari Bintang Timur. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Dengan kata lain, beliau yang masih muda dengan Fajar Kemajuan yang baru terbit langsung mendapat apresiasi di kalangan pers waktu itu. Nah, di situ mulai berkiprah ini Fajar Kemajuan. Ya, tapi karena isinya terlalu banyak menyudutkan pemerintah kolonial, ya zaman itu beliau surat kabarnya itu kena beredar. Jiwa nasionalismenya sudah mulai terbentuk dan beliau menanamkan benih-benih kebangsaan kepada pembacanya. Pada tahun 1940, Minahasa diisukan menjadi provinsi ke-12 dari Kerajaan Belanda. Untuk mengkonter isu tersebut, BW Lapian mendirikan surat kabar Semangat Hidup untuk mengobarkan semangat rakyat Sulawesi Utara untuk menolak ajakan kesetiaan terhadap Belanda. Di tengah kesibukannya berkecimpung di bidang jurnalistik, BW Lapian juga sempat menjabat pada posisi Dewan Minahasa sebagai perwakilan rakyat Kawangkoan. Selain itu, pada tahun 1938, ia juga tergabung dalam Fraksi Nasional atau Volksraad. Ada pemilihan anggota dewan untuk di tingkatan lokal. Ini Minahasa ini sebetulnya mendapat kelihatannya kekhususan ya. Karena dewan lokal untuk pertama kali di Indonesia itu salah satunya itu yang di Minahasa ini. Tapi yang namanya dewan lokal itu sebagian itu diangkat, begitu. Tapi ada juga yang lewat pemilihan. Jadi ketika BW Lapian kembali, beliau kemudian bisa terpilih dari KIS distrik, istilahnya dapil. Terus sekarang istilahnya dapil Kawangkoan. Dia menjadi anggota Minasarat. Nah, di situ perjuangan beliau apa yang beliau inginkan perubahan dilakukan lewat jalur konstitusional, lewat dewan. Karena Fraksi Nasional itu menginginkan hadirnya negara merdeka yang lepas dari Belanda. Meskipun tidak secara eksplisit menyatakan seperti itu. Tapi disitulah kiprah beliau dengan pejuang-pejuang nasionalis di tingkat pusat kemudian bisa membawa namanya itu menjadi besar dan dikenal di kalangan elit ya, nasionalis di tingkat pusat. Seperti itu. Perjuangan seorang BW Lapian tidak berhenti pada bidang jurnalistik dan politik. Ia juga dikenal sebagai tokoh perjuangan yang religius dan banyak berkontribusi bagi sejarah gereja, terutama di Minahasa. Pada tahun 1933, ia mendirikan Kerapatan Gereja Protestan Minahasa atau KGPM sebagai gereja independen yang dibangun oleh masyarakat lokal. Beliau juga memanfaatkan gereja sebagai saluran perjuangannya. Waktu itu kan gereja itu di bawah negara. Yang namanya Indiseker kan itu istilahnya gereja negara. Jadi pemerintah kolonial menanamkan gagasannya, ide atau apa, pengumuman-pengumuman itu lewat mimbar gereja. Nah kalau begini bagaimana kita bisa memberi nuansa lain misalnya terhadap, ya dia harus membuat gereja sendiri. Nah disitulah dibentuk
Kerapatan Gereja Protestan Minahasa, KGPM, yang menyatakan diri lepas dari Indisekerek untuk berdiri sendiri. Oh, itu satu hal yang berani. Kalau bagi BW Lapian, kalau pemerintah kolonial masuk lewat gereja, dia harus keluar lewat gereja. Menjelang Jepang dia juga menerbitkan lagi surat kabar sendiri. Jadi memberikan semangat hidup dan kemudian diubahnya menjadi semangat kebangsaan. Tapi yang jelas ketika pemerintah Belanda berakhir karena Perang Pasifik, masuklah ke eranya Jepang, zaman Jepang. Kita semua tahu ketika zaman Jepang memang tidak banyak yang bisa dilakukan. Beliau itu cuma jadi membuat garam di Lopana Amurang. Jadi ya terjun ke habitatnya sebagai petani, membuat garam. Beliau memanggil pemuda-pemuda supaya memang karena susah sekali hidup. Jadi beliau menciptakan sendiri lapangan pekerjaan. Nah, ketika zaman Jepang semua gereja kan itu disatukan. Jadi tidak ada lagi tuh gereja Gemim, gereja KGP, semua itu satukan di bawah satu komando. Nah, kehidupan berjemaat itu seperti itu. Tapi di dalam kehidupan sosial beliau ya itu saya katakan membuat garam dan seterusnya. Sehingga tiba ketika zaman Jepang berakhir, masuk lagi ini Belanda. Tapi ketika Belanda mau masuk, nah di sini juga sudah mulai banyak pemuda-pemuda nasionalis, terutama itu dari lingkungan pemuda-pemuda KGPM. Pemuda KGPM itu pemuda-pemuda yang sangat berani ya, karena dia sudah bentuk kan. Baru sejarah pembentukannya saja menyatakan diri lepas dari Indisekerek, lepas dari gereja negara untuk membentuk gereja sendiri. Sehingga didukung oleh pemuda-pemuda dari KGPM, sehingga unsur militer, unsur Kenil kemudian mengajak yang bersangkutan untuk bisa bersama-sama melakukan aksi KUP. Nah, ini kita masuk ke peristiwa 14 Februari, peristiwa Merah Putih. Pasca kemerdekaan, Belanda masih mencoba untuk menguasai Indonesia, termasuk Manado di Sulawesi Utara. Puncaknya pada tanggal 14 Februari 1946, terjadilah peristiwa yang dikenal dengan peristiwa Merah Putih di Manado. BW Lapian bersama Letkol CH Taulu berhasil merencanakan strategi yang matang dalam sebuah rapat yang dilakukan diam-diam di suatu tempat, menggunakan meja khusus yang didesain dapat menyimpan berkas penting. Dan meja ini punya rahasia yang didesain oleh para pejuang kita di tempo dulu, bahwa tempat berkas, ya ada berkas yang disimpan di sini ketika ada perundingan dan ada keputusan-keputusan, ketika ada mata-mata dari para sekutu, para penjajah, langsung berkas-berkas yang ada langsung masuk ke dalam ini, disimpan di sini. Ini adalah termasuk rahasia dari para pejuang. Dalam hal ini Pak Taulu dengan Pak BG Lapian. Bulan Februari tahun 46 terjadi aksi KUP. Jadi di situ satu pernyataan kepada dunia luar untuk menunjukkan bahwa Minahasa itu memang pro kepada negara 17 Agustus di Batavia. Dia posisi waktu itu sebagai wali kota Manado dan dia memberikan advice kepada pemuda-pemuda termasuk CH Taulu yang ingin menduduki
tangsi di waktu itu Kniel Belanda yang sekarang jadi Makodam di Teling, dan dia memberikan advice kalau memang mereka ingin memberontak ya silakan. Itu tuntutnya dia tidak menjalankan tidak boleh. Bahkan dia mempersilahkan. Nah, yang bekerja di lapangan adalah para tokoh-tokoh pemuda. CH Taulu bersama dengan pimpinan sipil maupun militer di Sulawesi Utara saat itu menunjuk BW Lapian sebagai kepala pemerintahan sipil Sulawesi Utara, dan pada tanggal 21 Februari BW Lapian langsung mengumumkan wilayah Sulawesi Utara dan Tengah menjadi bagian dari NKRI. Diumumkannya Sulawesi Utara sebagai bagian dari NKRI membuat sekutu tidak tinggal diam. Lapian kemudian ditangkap dan dipenjarakan pada bulan Maret tahun 1946 di Tangsi Teling. Dia kemudian dipindahkan ke beberapa penjara seperti di Cipinang dan Sukamiskin. Lapian Taulu itu bisa membebaskan, bisa memerdekakan tanah Sulawesi Utara ini, cuma tidak lama memang. Karena masuk lagi ini pasukan. Tapi setidak-tidaknya dari peristiwa ini telah menunjukkan betapa beraninya beliau, sehingga beliau kemudian tapi konsekuensinya kan tahun 46 itu semua pentolan itu memang masuk penjara semua. BW Lapian juga masuk penjara. Tuh yang lain-lain memang dibebaskan karena ya memang setelah menandatangani mengaku salah dan lain sebagainya, banyak yang dibebaskan. Tapi beliau adalah orang yang tidak mau menerima konsekuensi pembebasan kalau misalnya mau menandatangani apa yang diminta oleh pemerintah. BW Lapian itu bebas justru setelah konferensi meja bundar. Sekalipun dia di penjara, tapi dia tetap melakukan upaya perlawanan, memberikan saran-saran kepada tokoh-tokoh pemuda saat itu bahwa untuk kemerdekaan ini tidak bisa berhenti, tetap harus diperjuangkan sekalipun dirinya itu dalam penjara. BW Lapian memiliki peran penting dalam pembentukan DPRD Sulawesi dan menginisiasi pemilu pertama yang diadakan di Minahasa pada tahun 1951. Tahun 51, BW Lapian kemudian diangkat menjadi acting gubernur Provinsi Sulawesi. Sebagai acting gubernur banyak sekali yang beliau telah lakukan, misalnya soal persiapan-persiapan untuk menyelenggarakan pemilu-pemilu lokal. Tapi salah satu yang paling menonjol yaitu pembangunan infrastruktur ketika yang bersangkutan membuka dataran di Dumoga sana sebagai areal baru untuk persawahan. Jadi resettlement atau transmigrasi lokal itu dilakukan dari penduduk Minahasa untuk bermukim di sana. Ada 32.000 hektar lahan di sana dibuka oleh BW Lapian yang mungkin dampaknya bisa kita lihat sampai sekarang. Jadi lumbung padi untuk Sulawesi Utara memang dari sana. Sebetulnya kalau kita merujuk ke latar belakangnya, sebetulnya siapa sih yang merintis? Ya tentu BW Lapian ini. Di mata keluarga, Bernard Wilhelm Lapian adalah sosok yang dekat dan peduli terhadap keluarganya. Satu sifat dari Om Bernard bahwa tidak mementingkan diri sendiri, mau berkorban untuk banyak orang, selalu berbicara tentang bangsa dan negara. Jangan mundur dari Republik Indonesia. BW Lapian meninggal dan dikuburkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata
pada tanggal 5 April 1977. Saat itu ia meninggalkan istri bernama Maria Adriana Pangke dan keenam anaknya. Selama perjalanan hidupnya, B.W. Lapian mempersembahkan dedikasi luar biasa untuk Indonesia melalui karya jurnalistiknya, pengabdian keagamaan, dan kontribusinya dalam pemerintahan. Disebut tiga zaman karena dia hidup di era zaman kolonialisme sebelum kemerdekaan dan pada zaman tahun 45 sementara perjuangan dan setelah itu. Jadi dia nilai-nilai kepahlawannya itu sudah ada dari tiga zaman itu sehingga generasi kita menyebutnya dia sebagai pahlawan tiga zaman. Dia begitu konsisten mempertahankan Indonesia merdeka. Sebelumnya bahkan untuk memperjuangkan Indonesia, bahkan mempertahankan dan setelah itu dia mengisi tentang kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu kami memperjuangkan sebagai pahlawan nasional karena nilai-nilai tersebut. Pengakuan atas perjuangannya datang di tahun 1976 ketika ia dianugerahi Bintang Mahaputra Pratama, sebuah penghargaan tinggi dari negara. Kemudian pada tahun 2015, bersama 4 tokoh lainnya, B.W. Lapian diangkat sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Upacara penganugerahan ini dilaksanakan dengan penuh kehormatan dan plakat penganugerahan tersebut diserahkan kepada keluarga yang diwakili oleh putrinya Luisa Magdalena Lapian. Momen ini adalah simbol dari penghargaan atas komitmen dan kontribusi luar biasa B.W. Lapian untuk tanah air.